92,5 Maestro FM House with the Sound. Ketulusan adalah dasar dari kehidupan. Halo Sobat Maestro, dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat kembali hadir di program kesayangan kita di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda. Kenapa tidak? Ya. Wow. Dan pastinya kita sudah siap hadir ya Kak Jo ya, untuk kembali dalam program acara ini menghadirkan anak muda yang luar biasa. Yang betul. siap menceritakan kehidupannya, yang berharap dapat menginspirasi seluruh Sobat Maestro. Harapan kita juga ya Kak Jo ya, Betul. bahwa seluruh Sobat Maestro yang mendengarkan kita dalam keadaan yang baik, yang bersukacita ya. Pastinya. Meskipun kalau kita berbicara keadaan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kehidupan yang selalu baik, tapi betul. pilihan kita untuk menentukan apakah kita mau tetap bersukacita atau tidak gitu ya. Betul banget. Nah, pilihan juga nih untuk Sobat Maestro, apakah mau mendengarkan program kita atau tidak. Nah, Iya, semoga benar. pilihannya mendengarkan ya. Iya benar. Nah, karena beberapa jam ke depan kita akan berbincang-bincang dengan satu narasumber yang luar biasa yang sudah kita persiapkan di kesempatan kali Ya, ini. betul Sebelum kita mulai nih Kak Jo ya, di belakang sudah ada satu banner nih ya. Ya. Ini untuk mengingatkan seluruh Sobat Maestro juga. Wah, banner kok mana? Aku kan denger radio nggak kelihatan. Oh, kan kita ada di YouTube juga. Betul. Ya. Di YouTube-nya di mana sih Kak Jo? Ada di Maestro Radio Bandung. Betul, silakan nih Sobat Maestro bisa berkunjung, dan kalau mungkin nanti mengikuti obrolan kita tidak dari awal, ingin mendengarkan lagi bisa langsung Bisa berkunjung banget saja diulang. ke Maestro Ya. Radio Bandung. Atau kalau ingin lebih dekat dan mengenal kita juga, kita sudah punya satu apps khusus untuk bisa lebih mengenal Radio Maestro. Silakan langsung ke App Store dan langsung download Maestro Radio Bandung seperti ada di belakang. luar biasa. Ya. Udah lengkap, rasanya inilah waktunya untuk kita langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita. Silakan Kak Jo, kenalkan narasumber kita. Ayo, halo. Biar ada ininya. Pengenalannya adalah oke, siap Kak Jo. Halo, wah luar biasa. Halo, dengan Pengenalannya luar siapa biasa. salahnya? Yuk kita kenalan ya. Dengan siapa nih namanya? Valerie Devina Wibowo. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan satu narasumber, Valerie Devina Wibowo ya. 3 suku kata ya. Iya, panjang juga ya. Kalau Devina suka nonton program ini, kita akan selalu bertanya tentang arti nama. Nah, Valerie sempat nanya ke orang tua, nggak apa sih arti nama aku yang begitu panjang ini? Nah, coba bertanya nggak? Kayaknya pernah nanya sih ke mama. Nah. Terus kalau nggak salah yang dikasih tahu artinya yang Valerinya doang itu kayak berkat dari Tuhan gitu kalau nggak salah. Valerie adalah berkat dari Tuhan. Oke, cuma sempat nanya yang satu ya. Iya. Oke, ini semoga menginspirasi Valerie. Pulang nanya lagi yang kedua dan ketiga ya. Nggak usah ya. Bawanya marganya dari Oh, mungkin marganya. Nggak usah. Kamu ngapain nanya arti marga kita apa? Iya. Oke ya. Valerie, jadi kalau kita panggilnya enaknya Vale aja ya. Boleh. Oke ya, Vale atau Nggak Val mungkin. gitu ya. Ri nggak mungkin. Ri jangan ya, Vale. Val atau Vale aja ya. Yuk kita akan ngobrol-ngobrol lebih mengenal lagi sosok dari seorang Vale ini seperti apa. Dan untuk lebih mengenalnya, seperti biasa Kak Jo ya, kita punya apa sih Kak Jo? Kuis. Kuis ya, kuis luar biasa. Hadiahnya berapa juta rupiah Kak Jo ya? Pertanyaan aja deh ya. Pertanyaan Jawab cepat ya. cepat. Jadi kita akan masuk ke segmen pertama kita, di mana nanti pertanyaan pertama yang akan kita berikan adalah beberapa pertanyaan. Tugas Vale adalah langsung menjawab dengan cepat, pilihan A atau B, atau mungkin juga bukan pilihan A dan B. Kalau ada satu pertanyaan terbuka, Vale bisa jawab apapun, gitu ya. Jawab dengan natural apa adanya. Kita mulai ya Vale ya. Yang pertama, jawab cepat untuk Vale di hari ini. Main atau belajar? Belajar. Belajar. Kedua, terlahir jenius atau terlatih jenius? Terlatih jenius. Terlatih jenius. Ketiga, fokus pada satu tujuan atau mencoba banyak hal? Fokus pada satu tujuan. Fokus pada satu tujuan. Ekonomi atau akuntansi? Akuntansi. Akuntansi. Materi akuntansi yang paling Valerie ingat? Kayaknya semuanya deh. Wah, semuanya satu, harus pilih satu yang paling melekat dalam pikiran Valerie. Ayo, jawab cepat. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ya. Materi itu menggambar atau penulis? Menulis. Penulis ya. Terakhir, wibu atau K-pop? K-pop. K-pop itu dia ya. Wow.
Gimana Kak Jo sebagai notulen di hari ini tadi kayak deg-degan sekali baru nyatet Iya doang sih, ya. kok saya ikut deg-degan Iya ya? ya, tapi sudah terjawab dengan begitu cepat tadi ya, natural dari seorang Valerie. Gugup ya Valerie tadi yang jawabnya ya. Sedikit. Langsung Oke. keringetan loh. Langsung keringetan, jangan dong, ini baru mulai acaranya Pak ya. Supaya nggak deg-degan, nggak keringetan, kita akan bahas dengan lebih santai satu Betul. persatu ya. Yuk, Yang pertama tadi main atau belajar. Ini kalau anak-anak pada umumnya kan jawab langsung main, nggak pakai Main pusing. loh. Betul. Tapi ternyata seorang Valerie menjawab belajar. Kenapa lebih menyukai belajar padahal main itu suatu hal yang menyenangkan juga? Betul. Karena pertama belajar itu sesuatu yang menyenangkan juga. Oke. Karena kalau belajar tuh kan mungkin di mindset teman-teman semua kan kalau misalnya belajar tuh jadi membosankan karena mengulang hal yang sama kan. Sementara aku suka belajar karena sistem aku belajar tuh belajar hal yang baru gitu. Oke. Jadi bukan mengulang hal yang sama. Terus dan aku juga belajar supaya nanti belajar saat ini jadi nanti masa depan bisa main gitu. Bukan main saat ini nanti masa depan malah bersusah payah gitu. Wow, ini satu pemikiran yang kayaknya harus dianut juga nih oleh banyak Iya, anak benar muda gitu ya. Remaja jarang ya kayak Iya jarang, karena orang berpikir yang penting kan happy hari ini, Betul. masa depannya gimana nanti deh gitu kan. Tapi Valerie berpikir kenapa aku nggak belajar dulu? Nanti setelah belajar aku bisa menjadi orang sukses, Betul. baru nanti main gitu ya. Bukan berarti nggak suka main juga Val ya. Oke, tapi dulu kamu sudah mulai suka belajar tuh dari kamu kecil banget, kamu tanpa disuruh orang tua langsung belajar, atau ada satu momen khusus yang merubah kamu akhirnya jadi suka belajar atau seperti apa sih? Hah? Jadi kalau misalnya jadi suka belajar, sebenarnya awal-awal tuh anggap aja dari TK sampai SD kelas 3 tuh agak bukan suka belajar, jadi kayak agak terpaksa gitu belajar. Terpaksa belajar. Dan maksudnya karena terpaksa belajar itu pun bukan tanpa alasan gitu. Kenapa? Bukan terpaksa belajar karena akunya males gitu. Jadi terpaksa belajar karena emang stigma pandangan orang tuh dari aku TK sampai SD kelas 3 tuh anggap aku anak bodoh gitu di sekolah. Oke. Jadi emang jadinya kan mungkin kan ada apalagi anak kecil tersugestinya jadi aku udah bodoh gitu. Jadi ngapain aku berusaha lagi gitu kan kasarnya. Terus jadi sejak kelas 4 SD itu ada wali kelas aku namanya Ibu Nengsi. Si Bu Nengsi ini teh kan aku belum menjadi anak pintar waktu itu, tapi Bu Nengsi ini entah kenapa bisa ngelihat potensi aku gitu di diri aku. Jadi sejak saat itu tuh ada semacam Ibu Nengsi bikin kayak program gitu di kelas. Jadi anak yang mungkin bisa lebih mumpuni dibanding anak yang lain bisa ngajar anak yang mungkin masih kurang gitu. Jadi Ibu Nengsi nunjuk aku untuk ngajarin satu anak namanya adalah Darren. Pokoknya aku jadi semacam guru tutor gitu buat si Darren ini, dan sejak saat itu entah kenapa di semester 1 awal itu aku diumumin kalau aku juara 2 di kelas. Padahal aku sama sekali bukan yang jadi kayak rajin gimana gitu. Mungkin karena ngajar jadi kayak terulang lagi materinya kan kalau misalnya ngajar. Terus sejak saat itu pas aku dapat juara 2 di kelas, kayak wah ternyata ini gitu rasanya juara gitu kan. Jadi kayak senang juga kan. Terus jadi aku coba lebih sejak saat itu mulai belajar rajin, dan ternyata semester 2 dapat ranking 1 di kelas. Wow. Jadi sejak saat itu jadi ini rasanya juara, ini rasanya rajin belajar, dan menurut aku nggak ada salahnya juga kenapa aku nggak rajin belajar gitu, karena sama sekali nggak bikin diri aku terbeban juga gitu. Jadi sejak saat itu ya meneruskan sampai saat ini. Wah, ketagihan juaranya ya. Kayaknya enaknya juara 2, enaknya juara 1. Lanjutin deh gitu ya. Wow. Ini menarik ya. Hebat Jadi loh. kita harus banyak mengucapkan terima kasih untuk Ibu Nancy yang semoga juga mendengar ya. Nanti kamu bisa dengarkan, Bu, boleh dengarkan Iya, video boleh ini Bu ya. dengarkan ini Bu. Jadi semoga kita anggap asumsikan aja ya. Betul. Bu Nancy lagi mendengar obrolan kita. Kamu mau ngucapin apa tuh Bu Nancy? Makasih banyak buat Ibu Nengsi karena udah bisa ngelihat potensi di diri aku yang mungkin orang lain nggak bisa ngelihat, dan makasih juga udah bikin aku cinta mengajar, cinta belajar juga, dan bikin diri aku untuk gak meduliin pandangan-pandangan negatif orang lain terhadap diri aku, tapi fokus ke apa yang potensi yang diri aku punya. Wow ya, keren banget, keren ya. Bagus loh itu. Ini keren banget. Seakan-akan Kak Jo belajar hari ini gitu ya, bahwa sosok seorang guru itu bisa mengubah kehidupan murid itu seperti ini contohnya gitu ya. Benar. Guru bukan hanya datang ke sekolah mengajarkan materi lalu pulang. Ini yang benar-benar guru yang bisa mengubah kehidupan murid-muridnya ya. Betul. Tapi aku penasarannya seperti itu. Kan tadi Valerie bilang ya, dari TK sampai kelas 3 nilai aku jelek.
gimana caranya kalau yang bagi orang lain mungkin nilainya kan jelek. Kok Valerie bisa ditunjuk sebagai tutor pada nilainya waktu itu kan belum maksimal. Itu waktu itu gimana? Nah, aku juga agak bingung, mungkin agak lupa juga ya prosesnya gimana. Cuman Bu Nancy nggak salah. 4 SD kan gitu, jadi agak lupa cuman mungkin emang bukan yang bodoh banget juga, cuman maksudnya ini mungkin aku bisa tambah ceritain. Jadi waktu yang ini aku ingat, jadi TK yang agak ya bodoh banget lah. Kelas 1 SD itu aku ranking 13 di kelas. 2 SD ranking 7. 3 SD ranking 4. Oh kan naik sebenarnya. Iya naik, cuman Iya. jadi lumayan lah ya pas 4 SD akhirnya ditunjuk jadi tutor. Oh, Jadi karena itu sih. Itu ada alasannya kenaikan. kenapa sudah tunjuk tutor karena sudah 4 besar. Iya. Bentar, saya agak bingung ya. Kelas 1 itu ranking 13. Itu aja udah termasuk kurang katanya. Menurut seorang dipanggil Valerie. sih orang tuanya. Dipanggil orang tuanya luar Sekolah biasa. yang ranking 13 dipanggil ya, luar biasa. Soalnya waktu dulu kan aku sekolah tuh 26 atau 30 SD-nya Oh, kan. gitu Jadi kan, kalau tuh. misalnya ranking 30, 29 baru dipanggil. Nah itu yang titik tidak aman menurut Kak Jo itu ya. Tapi standarnya Valerie 13 sudah nggak aman nih kan. Tapi pertanyaannya kan tadi sempat ngomong aku ini bodoh TK-nya gitu. Kenapa menjas dirinya Iya, bodoh? Val? Karena emang dibully juga sama teman-teman. Oh. Jadi kayak ya intinya mah karena jadi aku dicepetin setahun kan sekolahnya. Oh, akselerasi. Kok bukan akselerasi tapi dicepetin gitu. Jadi Oh ya betul cepetin aja gitu ya. saya kan kalau Aku akselerasi pikir itu akselerasi ya. karena Nilainya jenius jadi bagus, dicepetin. jadi naikin, Aku ya. bukan sih emang dari awal dicepetin gitu. Jadi karena dicepetin itu aku pas TK sempet sering gak masuk kelas karena harus hadir di satu konseling khusus sama ada guru namanya Bu Ira, aku ingat. Jadi sama si Bu Ira ini aku kayak semacam dibentuk gitu mental, pikiran semuanya supaya aku bisa mengikuti pelajaran di sekolah sesuai anak-anak yang lebih tua setahun dari aku. Gitu. Oke. Sebentar, berarti kamu masuk TK itu harusnya 5, kamu 4 gitu TKA-nya. Ya pakai semacam Oke, dicepetin gitu. setahun. Semacam pokoknya dinaikkan waktunya setahun gitu ya. Wow, Oke. luar biasa. Dan untuk proses kamu beradaptasi itu nggak mudah gitu ya. Bahkan tidak dapat dukungan dari lingkungan, malah dapat pembulian. Oke, di sini juga kita bisa belajar ya Sobat Maestro ya. Pembulian yang dilakukan bagi kita yang bercanda, Betul. dampaknya ini besar sekali untuk banyak orang. Jadi Benar. kalau kita yang merasa kasih suka bully-bully anak-anak yang lain gitu ya, yuk tolong berhenti karena ini satu sikap yang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan orang lain. Betul, dan ya. itu terjadi tuh sejak dia TK gitu kan, kebayang banget nempelnya tuh minta ampun gitu kan. Betul. Untung ada satu momen yang mengubah kehidupan Yes. dari Vale ya. Kelas 4 itu akhirnya mulai mengubah kehidupan dari seorang Vale dan akhirnya tadi ketagihan dan fun fact-nya ada dari SMP, SMA gitu ya. Sudah merasakan namanya juara umum. Betul ya? Iya. Oke. Saya aja belum pernah loh sampai sekarang. Belum pernah ya? Belum pernah. Nggak apa-apa. Kalau kan juara umum sudah dilakukan oleh banyak orang lain ya. Nggak apa-apa ya. Oke, itu baru tentang poin pertama ya, tentang bagaimana latar belakang seorang Vale mencintai belajar, padahal main juga soalnya banyak disukai tapi Vale memilih belajar. Kedua adalah terlahir jenius atau terlatih jenius ya. Pemilihannya langsung tepat sekali, langsung percaya diri sekali, terlatih jenius ya. Ada lagi fun fact-nya katanya Kak Jo, ternyata Vale merasa tidak terlahir jenius karena mungkin ada salah satu faktor katanya ya, lewat ada prosesi kelahiran dari seorang Valerie, prosesi gitu ya, berasa. yang dimana terlahir prematur katanya. Iya, Betul. Dan itu berpengaruh menurut Vale. Berpengaruh sih lumayan. Soalnya kata nenek aku ya udah meninggal juga sih. Cuman Ya. kata nenek aku pas aku lahir tuh segede anak kucing. Oh, segede anak kucing. Bentar, Iya. anak Oke. kucing. Iya. Wow. Ada Kak Jo, di meja ada kucing ya. Ada handphone Kak Jo. Jadi segede anak kucing aku pas lahir. Oke, masih ingat tak beratnya berapa Iya, masih ingat nggak? gitu? Gak inget, cuman pokoknya anak kucing lah segede itu kurang lebih. Karena kucing udah gede juga. Gak ada kaju. Tapi ada kecil yang kecil Yang banget kecil. gitu ya. Oke, nah, kamu masih ingat bulan berapa kamu lahir gitu? 8 bulan. 8 bulan akhirnya kamu Oh iya, sudah memang, oke. betul sih. Itu akhirnya kamu prematur, harus masuk inkubator dulu dan lain-lain mungkin ya. Kurang tahu sih. Kurang tahu ya, karena waktu itu belum sadar ya. Salah nanya ya. Kalau mau nanya Kak Jo sih kan udah orang tuanya ya. Tapi karena ada cerita seperti itu gitu ya, apakah itu sempat jadi kayak stigma pemikiran Iya, kamu betul. juga? Enggak sih kalau stigma. Mhm, Kalau enggak. stigma enggak. Oke, enggak ya. Tapi kamu yakini itu mungkin salah satu yang berpengaruh juga gitu ya, sampai akhirnya mempengaruhi IQ menurut kamu. Bisa. Tapi kamu meyakini bahwa setiap anak itu tidak harus terlahir dengan IQ yang tinggi, tapi bisa sukses juga gitu Bisa. ya. Nah, kamu yakini dengan kegiatan-kegiatan kamu lakukan itu? Jadi aku pernah, ini puji Tuhannya aku dapat informasi ini tuh pas aku SMP Ya. dari guru BK aku. Ya. Jadi guru BK aku tuh pernah nampilin video kalau misalnya manusia tuh punya otak
Jadi di otak itu kan ada yang sel neuron itu kan namanya. Betul. Jadi kalau misalnya kita belajar hal yang baru, bukan mengulang hal yang sama, itu di otak kita tuh neuron kita tuh bakal nambah cabangnya. Oke. Jadi kalau misalnya ketika sel neuron ini nambah cabangnya tuh artinya otak kita tuh makin ya semacam pintar, dan ketika kita mempelajari suatu hal yang baru lagi makin cepat menyerap. Nah, jadi makanya pas aku SMP itu, sejak aku tahu fakta itu, aku jadi sering belajar hal baru. Jadi bukan cuma belajar hal yang sama diulang-ulang dari materi sekolah, tapi aku banyak belajar hal yang baru, dan makanya sejak SMA aku jadi cepat gitu kalau menyerap pelajaran. Jadi nggak perlu harus mati-matian belajar lagi, tinggal belajar review 1-2 kali langsung ingat lagi gitu. Wow. Jadi bukan aku terlahir jenius, tapi aku bikin diri aku jadi jenius, semacam itulah. Wow, itu dia ya. Mantap Jadi sekali. tapi ini mematahkan stigma bahwa memang terlahir IQ-nya kecil, jadi nggak akan bisa sukses, nggak akan bisa pinter. Enggak ya, itu sudah terpatahkan ya. Valerie sudah membuktikan bahwa prestasi yang didapat itu luar biasa, juara umum sudah didapat. Tapi walaupun dengan tadi dia tahu satu fakta yang kurang baik untuk dia, dia kalahkan stigma tersebut dan akhirnya bisa membuktikan. Betul. Ya? Tapi aku penasaran juga. Tadi yang pas pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu Valerie ngomong materi yang berbeda. Jadi bukan materi yang sama. Emang gimana caranya supaya Valerie itu dapat materi yang berbeda waktu itu SMP dan juga SMA? Jadi kalau misalnya sebenarnya simpel aja sih, sampai detik ini juga kalau belajar untuk nyari hal yang baru itu sebenarnya simpel aja. Jadi misalnya lagi baca textbook gitu, baca buku cetak, terus kayak ada satu hal yang nggak familiar, aku cari di Google atau di YouTube sampai aku ngerti, oh ini tentang ini gitu. Jadi itu kan hal yang baru, jadi bukan misalnya definisi gitu, aku ngapain aja definisinya tanpa aku ngerti itu sebenarnya tentang apa gitu. Oke, jadi cara kamu belajar adalah memahami, bukan dengan menghafal mati gitu ya. Dan semakin banyak kamu belajar, cari tahu di Google zaman sekarang gitu ya, itu akan membuat kita semakin pintar. Ini tips juga nih untuk Sobat Maestro juga ya, bagi yang tadi ingin mengembangkan nih supaya bisa lebih berkembang lagi, kayaknya bisa lebih pintar lagi. Ini tips yang diberikan oleh. Betul. Jadi nggak stuck Valerie. di sekolah doang kan? Kalau misalnya di sekolah mungkin guru-gurunya membahasnya hanya itu aja. Tapi Valerie itu bisa mencari lagi lebih banyak lagi sumbernya. Wow, luar biasa ini ya. Berarti kita harus memiliki satu sifat haus akan informasi. Lapar. Apalagi dahaga ya. Luar biasa ya. Dan sebenarnya kalau SMP itu kan bisa juara umum karena benar-benar ya kasarnya cuma ngandelin otak. Ya. Tapi aku sadar di SMA nggak bisa kayak gitu doang, karena jujur aja di kelas aku aja bahkan banyak anak SMAK 1 kan, jadi kayak banyak anak dari juara umum satu sekolah lain yang masuk di kelas aku tuh banyak. Jadi kayak berarti kan nggak bisa ngandelin otak doang gitu. Dan aku bisa berhasil juara umum juga di SMAK 1 karena bukan IQ doang gitu. Jadi karena EQ-nya misalnya dari segi bahkan hal sederhana sopan ke guru, atau misalnya kalau presentasi itu yang bagus, yang lugas gitu. Jadi bukan cuma dari IQ-nya tapi dari EQ-nya juga, dari segi kita tekun atau enggak, terus pergaulan juga termasuk semuanya, jadi kayak kompleks mempengaruhi. Jadi bukan cuma dari IQ doang. Wow, ini nih tips dari seorang Vale yang kenapa dia bisa memberikan tips karena sudah lulus gitu ya. Sudah menjalani masa SMA-nya, jadi sudah bisa cerita dan terbukti ampuh gitu ya. Walaupun dia masuk satu kelas dengan kayaknya semua juara umum berkumpul dalam satu kelas gitu ya. Ini tanding best of the best-nya gitu. Tapi akhirnya Vale bisa keluar menjadi yang terbaik di kelas itu ya. Itulah tips yang diberikan dan semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Maestro juga. Anak-anak muda di sekolah bisa dipraktekkan nih ya. Itu tentang sekolah. Kita lanjut lagi ke beberapa poin yang lainnya ya. Fokus pada satu tujuan atau mencoba banyak hal. Nah, langsung juga dengan percaya diri tadi, Vale langsung menjawab adalah fokus pada satu tujuan gitu ya. Jadi Vale bukan tergolong anak yang suka mencoba banyak hal. Bukan ya. Oke, meskipun ada godaannya nggak sih? Apalagi kan dengan teknologi gitu ya, dengan informasi yang mudah kita dapat, kayaknya untuk mencoba banyak hal itu mudah. Tapi Vale tetap fokus pada satu tujuan. Iya, soalnya kalau tergoda, soalnya nggak tergoda karena simpel aja sih, bisa fokus sama satu tujuan karena aku lihat semuanya bergantung sama prospek aja gitu. Jadi kayak ini nggak ada prospek, ya udah aku nggak ini gitu. Oke. Tapi ada nggak sih kayak misalkan bukannya ini ya, godaan dari teman-teman gitu misalkan? Oh banyak. Nah itu tuh gimana? Soalnya kan mau nggak mau kayak misalkan Val coba ini Val, ya boleh sih walaupun itu bukannya fokusnya Vale gitu. Untungnya mungkin kalau ini berdasarkan didikan orang tua. Nggak tahu kenapa aku dari kecil kayak bukan tipe orang yang bergantung sama teman atau ngikutin arus teman. Jadi kayak puji Tuhannya secara nggak sadar mungkin ini udah kebentuk integritas sih di diri aku.
dan pendirian dari seorang Iya. Vale juga gitu ya, bahwa kalau aku sudah milih A ya aku tahu konsekuensinya seperti apa. Kalau ikut-ikut itu bukan jalan yang baik yang harus dipilih Vale gitu ya. Mantap, Oke. Kebanyakan dari anak muda yang suka bercita kadang-kadang ya Kak Jo ya, anak-anak muda tuh rata-rata yang kita simpulkan Iya. tuh banyak mencoba banyak hal. Betul. Dia cari dulu sampai akhirnya ini yang kayak cocok nih, aku Betul. akan ambil gitu ya. Iya. Tapi ternyata hari ini kita belajar juga nggak salah juga loh. Kalau kita dari awal sudah fokus pada satu tujuan, kita pilih yang ini, kita tidak berubah kemana-mana, itu akan membuat kita menjadi expert di bidang tersebut. Betul, dan ini usianya muda banget ya. Nah itu dia Dan masih apa nih? sorry motong. Dan Wah, supaya tadi mungkin ada kurang, supaya bisa selain lihat prospek, lihat juga aku sadar kelebihan diri aku di mana, kekurangan diri aku di mana. Jadi untuk milih satu tujuan itu, satu bidang itu ya jelas gitu. Oh berarti kelebihan aku di situ, kekurangan aku ya di mana gitu. Jadi nggak diambil yang kekurangan itu. Oke. Jadi harus mengenal diri sendiri juga gitu. Harus supaya belajar bisa mengenal yang diri tepat. sendiri gitu ya. Nah pertanyaannya dari seorang Vale sendiri, kapan ya akhirnya berhasil menemukan fokus yang kamu tuju Iya, itu dari betul. kapan? Jadi ini aku inget banget waktu kelas 8 SMP tuh pernah abis kebaktian itu ada satu cewek, dia sharing kalau dia tuh jadi akuntan publik kerjanya, terus kayak per project, kalau akuntan publik kan digajinya per project tuh bisa kayak puluhan juta gitu. Jadi aku kayak wow banget kan, kayak mesmerizing banget. Jadi aku kayak oh akuntansi, ya udah aku mau coba gitu. Aku lihat akhirnya nyari-nyari prospek akuntansi gimana, gini. Oh ya udah aku jadinya tertarik sejak saat itu dan mutusin SMA aku bakal masuk IPS gitu. Awalnya tuh aku karena gajinya doang gitu. Wow. Jadi gajinya wow banget. Jadi akhirnya masuk IPS. Dan pas masuk IPS juga puji Tuhannya, oh ternyata aku jago nih di ekonomi akuntansi. Ternyata sesuai sama minatnya aku gitu. Ya. Jadi kayak sejalan semuanya gitu. Wow. Ya. Yang kita tarik kesimpulan karena cuan ya. Itulah yang membuat seorang Vale ya. Wah, tapi ini ya, aku balik lagi sedikit nggak apa-apa Vale ya, karena aku penasaran nih. Kan Vale bilang selama kita punya pendirian nggak apa-apa. Tapi kan tadi yang membuat Vale tertarik adalah karena uangnya tadi gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat bidang-bidang lain Vale, Betul. di luar akuntansi juga banyak penghasilannya puluhan juta. Apa yang buat kamu tetap enggak stay akun? Iya. Ya, pekerjaannya gede enggak stay akun, kok bisa gitu di masa seperti ini? Bingung sendiri juga ya. Karena apa ya? Kalau bidang lain aku mungkin nyadar ya kekurangan aku, misalnya IT kan gede banget itu gajinya, tapi iya. aku nyadar mungkin kekurangan aku, mungkin aku bukan tipe yang suka matematika gimana. Jadi mungkin dari situnya aku kayak oh itu gede tapi itu kekurangan aku di situ, jadi nggak aku ambil gitu. Oh benar, tadi yang Dan poin yang dibahas. aku sendiri sebenarnya tipe orang yang independen, jadi akuntan publik itu kan tipikal kerja yang independen. Jadi makanya aku tertarik buat jadi akuntan publik awalnya juga karena itu. Aku dapat jawabannya. Apa Ya itu karena bukan cuma masalah uangnya aja tadi. Betul. Akhirnya kan Vale mengenal dirinya. Aku orang independen, akuntansi kerja independen. Wah aku suka. Aku nggak suka tentang matematika dan yang detail-detailnya. Iya. Akuntansi juga nggak perlu. Oh aku sesuai. Dia tahu kelemahan dan Yes. kelebihannya. Itu membuat akhirnya dia sangat teguh sekali pendiriannya. Akuntansi adalah kehidupanku. Sebentar, Itu. tapi aku juga penasaran nih. Waktu Ya. awal-awal pastinya nih namanya sekolah itu kan bilang kamu tuh bisa loh masuk IPA. Pasti. Nah. Banyak banget. Nah, iya kan, apalagi dia juara umum. Nggak usah ditanya. Nah, itu ya. gimana maksudnya? Apakah emang kamu nggak suka pelajaran IPA atau memang ada apa tuh? Justru kalau IPA kasarnya dari kan kimia, biologi, fisika. Aku paling jago fisika sebenarnya pas SMP tuh. Tuh kan? Tapi nggak tahu kenapa selain karena akuntansi ekonomi ada di IPS, aku juga tuh kayak suka belajar kayak fakta-fakta dunia. Jadi kayak sejarah aku suka, geografi aku suka. Jadi kayak dan aku pikir ini mah bukan merendahkan yang IPA ya. Cuman ini mah dulu aku mikirnya kayak buat apa aku belajar struktur tumbuhan, kan itu nggak bakal berguna di kehidupan aku. Aku mikirnya gitu, simpel banget. Jadi kayak oh ya udah aku masuk IPS gitu yang benar-benar kasarnya geografi, sejarah, ekonomi itu sosiologi bisa kepake semuanya di kehidupan aku gitu. Yes, Oke, betul. jadi itu yang alasannya ya. Ya, Dan benar. karena dia sudah tahu arah tujuannya Betul, seperti betul. apa, walaupun ada banyak bisikan-bisikan, Iya. IPA aja, nggak no IPS gitu ya, adalah kehidupan dari seorang Vale Benar, ya. benar. Makanya Fokus. tadi sempat kita tanya juga ya, ekonomi atau akuntansi? Ternyata dengan akuntansi, walaupun sempat ada beberapa detik nanti ya, ekonomi juga aku seru sih, aku suka, akuntansi aja deh gitu ya. Dan yang menarik adalah materi yang paling aku
aku ingat jurnal penyesuaian. Sebentar ya, saya hanya menyimak dulu jurnal Oke. penyesuaian. Kayaknya saya lupa. Oke, balik lagi gini ya. Kalau Kak Jul tidak salah gitu ya, dalam jurnal tuh ada beberapa tahap dalam pengajarannya gitu ya. Yang awal dasar-dasar dulu deh, dasar akuntansi. Nah, saat udah masuk jurnal penyesuaian, ini biasanya banyak orang yang kepalanya error tuh di jurnal penyesuaian. Betul ya? Kenapa malah seorang Vali malah milihnya jurnal penyesuaian yang paling diingat? Karena rame gitu. Jadi kayak jurnal penyesuaian tuh aku udah ngerti konsepnya gimana dan konsepnya tuh bukan kayak yang matematika. Oh aku ngerti konsepnya tapi nggak bisa aplikatif ke kehidupan aku gitu. Nggak ada contoh kasusnya. Kalau jurnal penyesuaian tuh ada contoh kasusnya. Jadi kayak ngingetnya gampang, mahamin konsepnya juga gampang dan pas mau diaplikasiin ke soal juga gampang gitu. Jadi kayak rame ngutak-ngatiknya gitu. Wow, di saat orang bilang susah, yang satu ini bilangnya rame, menyenangkan. Iya. Tapi karena aku tangkap karena sudah nangkep konsepnya Iya, gitu ya. konsep. Kebanyakan orang kan gitu. Aku pengen yang penting bisa, yang penting dihafalin deh. Kalau bentuknya kayak gini berarti ini. Nanti akhirnya sulit gitu kan. Aku kayaknya basicnya ngafalin. Jadi kayak apa itu jurnal penyesuaian Nah, gitu gitu kali kasih ya. variasi sedikit, udah bingung gitu ya. Karena konsepnya belum didapat gitu ya. Bener, Jadi bener. menarik karena harusnya ya kalau seperti Vali yang sudah paham konsepnya dan bisa mengaplikasinya, harusnya teman-teman belajar sama Vali nggak? Ya banyak. Banyak yang nanya-nanya gitu ya. Oke, sempat kepikiran kayak buka les aja Iya, gitu iya. kagok gitu. Sempat kepikiran apa, Le? Sebenarnya aku mulai bulan ini buka les sih. Wah, cenayang Kak Jul. Mantap loh kamu loh Kak. Oh hebat sekali. Wah, hebat kan? Padahal nggak ada di dalam Nggak ada itu loh. Skripnya loh kan. Itu akhirnya terus pikirkan. Baru dapat 3 murid, cuman ya lumayan lah buat start. Wah, dia 3 murid aja kan 3 lagi. Oh, Amin. multi level ini. Jangan ya, bukan itu tujuannya ya. Untuk mencerdaskan yang lain-lainnya. Bukan anak bangsa sih ya. Untuk cuan. Balik lagi kan tadi kan tentang cuan ya. Akhirnya terinspirasi dengan kayaknya aku bisa ngajar itu kapan? Sebenarnya kan dari yang kelas 4 SD itu aku Ya kan kamu belajar cinta mengajar ini ya. gitu. Jadi kayak dan emang aku suka ngajar sih dari SMP SMA kayak nggak tau kenapa kalau ada temen nggak ngerti suatu materi terus aku ngajarnya kayak suka gitu. Aku suka kalau temen jadi ngerti penjelasan aku tuh aku suka gitu. Jadi suka ngajar juga dan kalau sekarang kenapa mulai ngelesin lagi mulai ngelesin bukan ngelesin lagi karena ya itu selain aku suka ngajar, kedua aku pengen coba untuk misalnya keinginan aku kayak misalnya mau ngafe, mau beli barang-barang yang bukan kebutuhan, aku mau coba pakai duit hasil aku sendiri gitu, gak mau minta orang tua. Itu dia ya. Belajar juga jadi anak yang mandiri gitu ya. Independen tadi. Itu tergambar dari apa yang dia lakukan. Betul, ya. betul. Dan sebenarnya kita sudah akan membahas tentang prestasi-prestasi dari seorang Vale. Katakan juara umum. Oh, berarti Vale diundang karena juara umum ya. Jangan terlalu mudah Jangan menghakimi ya. gegabah. Bukan hanya itu Sobat Maestro, tapi Vale juga punya prestasi yang banyak Ya. di non akademiknya ya, di luar sekolahnya. Betul. Tapi sebelum kita bahas itu, nanti kita akan bahas juga saat ada gambar yang kita tampilkan. Tapi belum gambar. Kita ada 2 pertanyaan yang belum kita tanyakan ya. Saya langsung Menggambar mencari. dan penulis ya. Ternyata memilih menjadi seorang penulis ya. Katanya seorang Vale ini nggak cuma cukup belajar aja, tapi dia juga menjadi seorang penulis di sekolahnya dulu saat di SMA. SMP-nya. Jadi penulis cerita untuk Webtoon. webtoonnya ya. Oh, SMA, Dan iya betul. bahkan pernah membuat satu karangan yang hampir sudah jadi novel katanya. Udah 300-an halaman 300 halaman. Itu cerita tentang apa deh sebelum tentang kesana? cinta-cinta. Oh, Sebentar. langsung penasaran ya Kak Jo ya. Boleh Kak Jo, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Enggak, betul. Maksud aku tuh mikir gini, SMP kan waktunya kita tuh mengenal ya Ya. lawan jenis kita, betul? Ya. Nah, apakah kesampaian atau enggak kesampaian sampai akhirnya kamu nulis cerita tuh sebenarnya? Maksudnya kesampaian. Kesampaian bisa dekat sama lawan jenis atau kayaknya karena aku nggak kesampaian dekat sama lawan Jadi jenis, aku bikin cerita aja deh. Atau Sebenarnya gimana? kesampaian, cuman bikin cerita itu sih karena sempat ada euforia sesaat sih. Kayak aku lagi suka-sukanya baca novel, jadi mau coba bikin. Oh. Suka-sukanya lagi bikin novel dan lagi suka-sukanya sama seseorang. Lagi suka-sukanya baca novel. Baca doang. Oh, seseorangnya enggak momen itu? Enggak sih. Oh enggak ya. Soalnya kan ceritanya bercerita tentang cinta. Romance ya kan, benar Aku nggak sih? pikir awalnya kan lagi suka nulis, tapi lagi momen juga lagi berbunga-bunga. Betul. Aku bikin aja nih ceritanya. Tapi sudah ditolak ya, katanya enggak ya. Berarti cerita tersebut bukan lahir dari cerita nyata, tapi dari imajinasi seorang Vale. Iya. Wow. Oh, gitu. Kalau boleh tahu cerita tentang apa, Vale? Jadi kayak apakah ada cewek
kecelakaan lupa ingatan, sebenarnya klise banget sih. Wah. Gitu-gitu lupa ingatan Terus ketabrak kayak- gitu ya. Oh jadi film sinetron kan berkali-kali dulu gitu ya. Enggak ya. Kakak itu novel lah bisa digituin ya. Lalu dia lupa ingatan. bukan ceweknya deh, sorry, cowoknya yang lupa ingatan. Lupa ingatan ya. Terus pokoknya cowoknya lupa ingatan sama cowok teman dekat dia dari kecil, kayak cinta segitiga gitulah. Oh, cinta segitiga. Padahal udah dulu saling suka dua ini, tapi karena lupa ingatan ada yang baru. Oh Luar biasa. gitu. Nah, tapi pertanyaannya buat aku pengen dong jadi baca-baca novel karena aku suka novel, mungkin sobat maestro yang mendengarkan gitu ya. Diterbitkan nggak novelnya? Sebenarnya sempat hampir diterbitkan karena aku deket banget sama guru bahasa Indonesia aku. Ya. Jadi kayak kita udah kayak saling konsultasi, oh yuk nanti kapan-kapan kita ke Jakarta ke penerbit ini, terus tapi karena mungkin menurut aku sendiri juga belum pantas untuk diterbitkan, jadi gak diterbitkan. Aduh. Dia hanya- yang menjudge. Hanya satu orang yang pernah membaca novel tersebut berarti ya, dirinya sendiri. Enggak, sama guru Sama bahasa guru. Oh gurunya, iya ada dua. Tuh loh, aku menyimak loh hari Terima ini. kasih Kak Jo ya. Oke. Sampai saat ini masih nggak pede? Atau ada rencana kayak yang mungkin kurang maksimal akan aku perbaiki dan aku akan benar-benar Dengan cerita yang terbitkan? sama itu loh. Sebenarnya pernah pas lagi SMA sempat kayak aku perbaikin ulang gitu beberapa bab. Cuman aku baca lagi kayak mungkin ini kalau buat zaman sekarang masih banyak yang lebih rame gitu sih, dan Oh. kedua bukan jadi tujuan aku lagi gitu. Oke, mungkin bener kali. dimodifikasi gitu. Dia tertabrak saat main TikTok, biar lebih relate sama keadaan sekarang gitu. Dia sedang mencoba challenge, ketabrak lupa ingatan. itu mah cerita Ada nyata. ya, ada cerita nyata ya. Kan biar lebih relate sama keadaan saat ini, ya udahlah ya. Kita lupakan karena sekali lagi kita jangan lupa Kak Jo, bahwa seorang Valina adalah seorang anak yang fokus pada tujuannya. Satu tujuan Dia itu. sudah suka dengan dunia akuntansi, walaupun dia punya bakat lain, tapi dia nggak terlalu fokus. Itu Betul. cuma dijadikan hobi aja kali ya, Vale ya. Oke, ternyata kalau ngomong hobi, ada lagi satu hobi dari seorang Vale ini, yaitu dengan dunia anime atau dengan dunia K-pop. Saat disuruh pilih, ternyata K-pop dipilih. Kenapa dipilih K-pop? Kenapa ya? Karena mungkin kalau K-pop ada lagu-lagunya kan, jadi kayak sehari-hari juga bisa dengar itu sih. Oh. Cuman kalau anime sama K-pop aku bukan yang fanatik juga sih sama kedua itu. Dua-duanya memiliki ketertarikan gitu ya. Tapi kalau dipilih, K-pop bisa menemani hari-hari Iya. dari seorang Vale. Betul. Itu kenapa Karena memilih K-pop. fun fact-nya dia tuh sama kayak aku. Apa kan? Suka baca komik. Suka baca komik. Komik digital. Ya. Oke, kalau tadi ini nggak kecanduan, katanya ini kecanduan nih. Gitu ya. Menghabiskan waktu cukup lama dalam sehari Nah, misalnya. makanya kenapa aku dibanding anime, K-pop sama komik digital, kenapa aku milih komik digital? Karena kalau anime sama K-pop tuh kan durasinya lama gitu, kayak harus Ya. nonton YouTube atau nonton film, nonton apa. Kalau komik digital tuh kan cepat scrollnya. Jadi kayak lebih singkat waktu yang harus dihabiskannya per hari. Ya berarti kamu happy tapi waktu ini pergunakan lebih singkat gitu ya. Iya. Aku jadi penasaran, kamu kan udah lulus SMA. Berarti sekarang kan waktunya kamu menantikan masa untuk berkuliah Iya. gitu ya. Sebenarnya kan waktunya untuk bebas-bebasnya. Iya, benar. Waktunya untuk bermain. Kenapa nggak dimanfaatkan aja? Nggak apa-apa kok kalau harus lama di K-pop, harus lama di anime. Betul. Emang kesibukan kamu sekarang apa? Kalau sekarang sih sebenarnya lagi agak luang ya, karena sebelum-sebelumnya banyak teman yang ngajak main, cuman sama aku ditolak-tolakin. Soalnya Waduh. sekarang Kok aku nggak salah kemarin teman-teman bikin proposal dulu ya ke Vale, proposal Vale apakah mau datang ke acara kami itu untuk main ya, katanya ditolak semua ya. Kenapa? karena fokus itu belajar dulu. Jadi kamu masih belajar saat sudah Oh enggak, bebas-bebasnya? pas sekarang baru aku mulai hangout lagi sama teman-teman, terus banyak kan watchlist aku di YouTube, di film-film juga, jadi aku mulai nontonin lagi beberapa. Cuman kalau nanti sih kan mulai ngelesin Ya. anak lagi, sama nanti juga aku nggak mau buang-buang waktu aku terus sih buat main-main, jadi nanti mau mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi mulai belajar lagi tentang finance gitu. Aduh, saya sakit Tapi perut. belajarnya dari YouTube aja. Luar biasa ya, sampai Kak Jo sakit perut ya. Hebat sekali ya. Ini kecintaan pada belajarnya berarti ya. Kan kadang-kadang tuh ada anak yang kita main dulu, ini udah tarik kemarin capek, ini waktunya kita menghabiskan waktu kita dengan main, sampai akhirnya ada satu titik di mana aku udah mulai capek nih, aku kuliah, kan ada kayak gitu ya. Betul. Jadi padahal mainnya baru singkat tapi udah kayak ngerasa udah cukup gitu ya.
Luar biasa. Kan kamu kuliah juga nggak langsung belajar, Val. Masih ada main-mainnya dulu. Maksudnya kapan emang masuknya? 8 Agustus. Masih Agustus, ini masih Juni ya Tuhan. Santai aja Sekali bro. lagi itu pilihan Oh, iya, ya. benar. Tapi mungkin Vala juga merasa sudah cukup, sudah balance antara hidup capek tadi 3 tahun gitu ya di SMA berkutat dengan pelajaran, sudah balance ada main-mainnya gitu ya. Berapa hari balance mainnya? lagi. Ke minggu paling 3 hari lah. Tuh. Kalau sama temen. 2-3 Cuma hari nih. untungnya aku di rumah kan ada kucing, jadi kayak nggak tahu kenapa kalau habis belajar gitu terus main sama kucing tuh rasanya relief semuanya gitu. Jadi kayak Wow. enaknya itu sih punya binatang peliharaan. Oke, dan balik lagi Kak Jo ya, ini seperti ada 2 orang berbicara dengan 2 perspektif yang berbeda. Kak Jo melihat bahwa kalau belajar itu stres, ayo harus main. Betul. Tapi kalau seorang Vale yang aku lihat, bagi dia belajar itu bukan suatu hal yang stres gitu ya. Vale juga udah bilang tadi, belajar itu suatu hal yang menyenangkan kok gitu. Jadi saat dijalani, kalau mungkin Kak Jo melihat si Vale kayak stres ya, jangan Iya, belajar terus gitu. Kalau bagi Vale kan dia juga sambil bermain saat dia belajar. Sambil. Nah gitu Kak Jo ya. Jadi tinggal kita bagaimana memposisikan bahwa kegiatan belajar itu jangan terlalu stres juga gitu ya. Dan alokasi waktunya sih semuanya. Nah, ini kayaknya manajemen waktunya. Itu kan tadi juga bermain dengan kucing lah, Dengar lagu. denger lagu, Betul. tetap baca komik, Betul. itu tetap balance kok antara belajar dan juga menikmati kehidupan yang lainnya, Betul, gitu ya. betul, betul. Oke, sesuai janji kita deh ya, karena waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Oh, iya. Nanti belum dibahas lagi ya. Kita sudah menyimpan beberapa foto-foto Foto-foto. menggambarkan seorang Vale seperti apa. Jadi langsung aja kita arahkan pandangan kita di layar sebelah kanan. Ini dia ya, juara umum ya dari seorang Valerie Devina Wibowo. Di bawah ini piagam penghargaan juga, juara umum lagi ya, kelas 10, kelas 11, 12 gimana nih? Ada harusnya ada di slide sebelumnya. Harusnya Yang ada pertama. ya, cuma layar kita nggak cukup untuk menggambarkan kesuksesan dari Valerie ya, terlalu banyak ya. Tapi yang menarik gak cuma juara umumnya, kita udah janji ya. Ternyata di sebelah kanan apa semua ini, apa yang kamu lakukan Valerie? Iya, apa itu? Tolong jelaskan. Sebenarnya aku sangat memahami kalau untuk zaman sekarang mau sukses itu nggak cuma dari prestasi akademik doang, jadi bukan cuma dari juara umum doang terus udah puas gitu, bukan kayak gitu. Tapi berorganisasi juga penting, berkomunitas juga penting, sama untuk ikut lomba-lomba, melatih jiwa kompetitif kita di luar sekolah juga penting. Makanya aku organisasi ikut kayak OSIS aku ikut, Wow. terus ada klub olimpiade itu juga aku ikut, Wow. sama di OSIS itu juga, sama aku sempat jadi ketua kelas pas kelas 12. Wow. Sama kalau lomba-lomba mungkin itu bisa dilihat. Sebenarnya aku paling banyak ikutin lomba ekonomi akuntansi. Tapi kalau lomba kedua yang udah 3 kali aku ikutin itu lomba karya ilmiah. Jadi Wow. kayak bikin karya tulis gitu, meneliti. Oke, kamu sempat menghitung nggak berapa lomba-lomba? Karena kalau tidak salah, ini kan baru slide keempat ya. Kalau kita lihat 4 dari 9, berarti ada lagi beberapa juara yang tidak tertampil di layar ya. Udah semuanya sih. Oh, udah semua. Udah disatuin semua. Oh, udah satuin semua ya. Yakin ya nggak ada yang ketinggalan ya. Kalau kita lihat best scientific paper, ada juga participant international student exchange, banyak sekali gitu ya. Dan ini semua tentang yang tadi tetap kalau kita tarik benang merahnya, satu fokusnya ya, masih tentang dunia ekonomi dan dunia akuntansi. Itu yang Valerie lakukan gitu ya. Oke, kita coba lanjut lagi untuk foto dan video selanjutnya. Oh, nggak ada video, foto doang ya. Ini apa nih? Oh ya, ini yang piagam juara umum 1 pas kelas 12. Sebenarnya Kak Jul, Aha. dari kelas 10, 11, 12 tuh dia pegang juara umum 1. Wah. 3 tahun berturut-turut. Oke. Luar biasa kan? Luar biasa. Ini siapa nih? Bapak kepala sekolah? Oh, bukan ya? Itu kan senangnya Kak Jo. Iya, itu gimana? teman dekat aku yang Oke. tapi dari juara umum 1 yang lain gitu. Hah? IPA-nya. Enggak, LSP IPS. Oh, LSPPS. Jadi ada beberapa juara umum gitu ya. Oke, apakah dia yang ada di bayangan novel kamu? Oh, bukan. Oh iya. Jangan ya. Baru kenal Membuat pas asumsi, Hebat asumsi Anda. ya. Nah, biar cair aja suasananya ya. Kita lanjut. Ini ada foto kebersamaan dengan teman-teman semua ya. Iya, ini pas pertama kali aku pas ikut Olimpiade Ekonomi Akuntansi pertama kali pas kelas 10. Aha. Ini lagi sebelum Covid banget. Ah. Jadi ini tuh di SMKN 11 kalau nggak salah. Oke. Kan karena masih kelas 10 jadi penguasaan aku akan materi ekonomi akuntansi itu belum maksimal, belum Ya. sempurna, tapi aku ditawarin jadi aku ikutin aja gitu, jadi pengalaman juga. Waktu itu tegang banget sih.
Dan gimana hasilnya nih untuk Enggak perlombaan? lolos. Nggak lolos ya? Pas kelas 11. Oke, 10 jadikan pengalaman, 11 jadi keberhasilan gitu ya. Mantap. Keren. Yang keren juga deh ini apa Kak Jo? Filternya ya kalau tidak salah ya. Ada filter ya pakai di sini ya. Iya kelihatan sekali pakai filter ya. Bagus ya. Kita lanjutkan lagi. Ini foto selanjutnya. Ini ada apa di balik foto ini? Kalau ini tuh pas waktu itu kunjungan ke panti asuhan Dana Mulia kalau nggak salah atau apa gitu namanya. Jadi pas kelas 9 waktu itu tuh ada tugas akhir gitu dari guru agama buat ngelakuin kegiatan kasih secara nyata. Jadi pilihannya tuh antara ngebersihin gereja atau ke panti asuhan atau panti jompo. Terus kelompok aku milihnya ke panti asuhan. Jadinya ini fotonya dan maksudnya kenapa jadi berkesan karena ini pertama kalinya kita semua tuh mengarrange suatu kegiatan tuh tanpa bantuan orang tua gitu. Jadi dari segi ngehubungin pihak panti asuhannya, terus bikin rundown acara, buat bingkisannya semuanya benar-benar dari sendiri, kelompok kita sendiri gitu, kerjasama semuanya. Wow, itu yang buat kamu kayak berkesan karena persiapannya kamu siapkan sendiri gitu ya. Selain dari persiapan, apalagi yang kamu bisa pelajari setelah berkunjung ke tempat tersebut? Mempelajari kalau misalnya sebenarnya harus bersyukur gitu sama kehidupan kita kalau ternyata masih banyak di luar sana yang gak seberuntung aku gitu. Jadi kayak karena itu kita harus maksimalin apa yang kita punya, hidup kita maksimalin gitu. Oke ya, dari pengalaman ini ya bisa kita lihat bagaimana ada dampak besar juga yang dirasakan Valerie. Bukan cuma mereka merasakan dampak gitu ya. Inilah kegiatan-kegiatan positif yang ini dilakukan pasti sebelum pandemi ya sekali lagi ya. Ini kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP ya, jadi belum terkena pandemi, jadi nggak apa-apa nggak pakai masker ya. Jangan disomasi ya, karena nggak pakai masker. Ini lanjut ada foto selanjutnya. Ini foto apa nih? Ini sih tahun baru 2022. Oh 2022. Ya, Baru jadi, ini berarti ya? Menurut ini mungkin simpel ya mungkin bagi orang lain, tapi menurut aku kenapa berkesan karena pertama kalinya seumur hidup aku ngerayain tahun baru sama temen. Oke, jadi selama kamu hidup selalu sama keluarga gitu ya. Ini baru tahun pertama tanpa keluarga. Iya. Oke, waktu itu kamu nginep di manakah atau seperti apa? Oh enggak sih, pulang. Oh pulang? Ini pulang. Oke. Cuman macet malamnya. Cuma tepat di 00.00. Jam 11-an. Oh ini masih jam 11-an? Kalau 00 tetap di rumah lagi? Iya, takut dimarahin orang. Gak apa-apa ya, tapi kan biasanya full sama keluarga gitu ya. Ini kali pertama dan diizinkan sekarang ya. Gitu. Udah 17 ya. tahun Kak Jul. 17 tahun. Nah ini juga yang Kak Jul suka bahas dengan beberapa anak muda yang Kak Jul temui beberapa minggu ke belakang gitu ya. Bahwa orang tua zaman sekarang banyak merubah perintah-perintah mereka kepada anak-anaknya. Yes. Kalau zaman dulu jangan kemana-mana, di rumah aja. Iya. Tapi kalau sekarang dengan adanya COVID 2 tahun, orang tua tuh kebanyakan takut anaknya kelamaan di rumah. Betul, Jadi yang betul. awalnya nggak boleh keluar malah diizinkan keluar atau justru ayo kamu cepat keluar. Kamu merasakannya nggak Pak? Enggak sih. Oh enggak? Soalnya ini kalau boleh dibilang ya, sebenarnya aku bisa terbentuk pribadi aku kayak gini juga karena didikan orang tua aku, salah satunya yang sebenarnya nggak sama sekali nggak mengikuti didikan orang tua zaman sekarang. Karena ini salah satu fakta yang mungkin aku belum kasih tahu sebelumnya. Aku baru punya HP Android ini kelas SMA. SMA? Iya. Android. Kelas 1? Iya. Jadi aku SMP harusnya kan kalau bahkan SD tuh teman-teman aku mulai punya BlackBerry kan. Iya. Terus SMP udah mulai semuanya pakai beralih ke handphone Android gitu ya. layar ini kan. Iya. Jadi kayak dan aku sama sekali ketika itu tuh nggak punya. Jadi aku masih pakai bareng sama orang tua. Dan Kalau berkomunikasi dengan teman-teman gimana? Iya, pakai HP orang tua. Pakai HP Aku orang benar-benar HP pertama, ini HP pertama aku SMA kelas 1 aku dapatnya. Karena wow, ini luar biasa sih. Aku langsung jadi penasaran pengen nanya ini nih ya. Gimana caranya supaya orang tua kamu ngasih tahu kamu bahwa nggak apa-apa ya SMP nggak harus punya handphone. Padahal sekeliling kamu semua teman-teman udah punya handphone. Itu pasti nggak mudah kan, Val? Nah, gimana itu? sebenarnya kalau itu perlawanan besar sih. Aku sama cici aku kan juga kena juga kan. Maksudnya itu kita perlawanan besar, cuman ya gak mungkin kan setiap hari kita ributin itu. Jadi kayak maksudnya itu kan berarti keterbatasan, bukan karena ekonomi tapi emang orang tua aku ngedidik aku supaya ini kelas SMA aja kamu dapatnya gitu. Alasannya? Dari Alasannya sebenarnya emang gak terlalu masuk akal bagi aku juga sampai saat ini. Cuman maksudnya alasannya karena untuk ngedidik aku punya punya handphone tuh pas SMA aja gitu. Jadi kayak gimana ya? Harusnya SMP tuh belum
belum waktunya untuk memiliki hal ini gitu. Iya, untuk memiliki handphone gitu. Jadi kayak punya sosial media, punya intinya mah handphone inilah. Oke, itu baru Belum ada di SMA. Iya. Bahkan media sosial kamu berarti baru punya SMA? Udah dari lama, cuman yang nggak terlalu aktif gitu. Oke, karena terbatas juga ya, harus bersama karena dengan orang tua terbatas. baru bisa mengupload dan segala macamnya. Bisa. Ini menariknya adalah gimana dari orang tua dan juga dari Vale gitu. Ini pasti akan jadi pertentangan yang luar biasa, Betul. terbukti gitu ya. Tapi bagaimana ketaatan dari Vale juga untuk ya udah deh, nggak apa-apa deh, aku tetap taat gitu ya. Betul, betul. Meskipun sekarang akhirnya terasa dampaknya. Mungkin saat SMP, saat anak muda lainnya terdistrak dengan handphone Iya, setiap iya. harinya, kamu nggak terdistrak. Betul banget itunya. itu. Itu poin lebih banget menurut aku. Nah, nanti semoga, tapi jangan ditiru oleh semua orang tua. Jangan sih. Jangan Tidak sih. semua anak mampu di masa-masa seperti ini Apalagi gitu kan ya. namanya juga pertemanannya itu sangat amat mempengaruhi kita. Iya, tapi balik lagi ini ajaran semua orang tua berbeda-beda ya. Berbeda. Ada plus dan minusnya juga Betul, gitu betul. ya. Jadi ini ada foto kebersamaan dengan teman-teman di tahun baru yang begitu berkesan untuk seorang Vale ya. Aku kira ini adalah foto-foto yang viral di media sosial. Apakah yang berwarna putih tersebut? Kan aku awalnya pikirnya gitu. Ternyata bukan ya, ada foto kebersamaan dengan teman-teman. Lanjut, ini juga kebersamaan tapi menggunakan seragam nih. Ini momen kapan nih, Val? Ini pas kelas 10 waktu itu. Jadi sama itu yang pakai kacamata Iya. sebelah kanan itu Pak Febi. Jadi guru sejarah waktu itu ngajak ke ini Ereveld Pandu. Jadi kayak kuburan bekas masyarakat zaman Hindia Belanda gitu. Oke. Jadi kayak aku dari dulu kan ngiranya kalau Pandu tuh cuma kuburan gitu-gitu aja. Sama. Ternyata ada Ereveld ini gitu. Jadi Ereveld tuh intinya masyarakat Indonesia yang berjuang di zaman Hindia Belanda sama mereka dikuburin di situ. Jadi kayak semacam penghormatan gitulah. Dan maksudnya di titik itu tuh aku menyadari kalau ini mungkin ada agak melenceng dikit. Kalau kemerdekaan Indonesia tuh diraih bukan oleh umat mayoritas Muslim aja gitu. Oke. Jadi kemerdekaan Indonesia tuh diraih sama semua umat beragama gitu. Bahkan itu kan mungkin bisa kelihatan juga yang dari yang salib juga banyak gitu. Betul, Jadi betul. kayak dari Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu semuanya tuh juga berjuang gitu. Jadi kemerdekaan ini tuh punya semua Warga Indonesia ya? warga Indonesia gitu, bukan diraih dari satu golongan aja. Oke, Betul. jadi Vale juga belajar untuk kebinekaan ya, Betul, seperti betul. apa menghargai perbedaan gitu ya. Yes. Bahwa kita sampai sekarang bisa merasakan ini semua bukan cuma satu bidang aja atau satu anggota tertentu gitu di tempatnya gitu ya. Jadi Vale belajar juga dan ini jadi momen yang begitu berharga untuk seorang Vale. Habis foto-fotonya ya. Itu dia Sobat Maestro ya, beberapa foto yang ternyata kalau kita lihat kita cuma lihat sekedar dari mata kita kayaknya nggak ada yang berkesan gitu ya. Betul. Tapi ternyata setelah diceritakan ada banyak sekali cerita di balik foto-foto yang Vale kirimkan ya. Wah, banyak banget ya. Kamu Kak Jul hari ini belajar banyak sih Kak Jul ya. Kalau Kak Jul sendiri seperti apa nih Kak Jul? Betul sih, aku juga ngelihat Vale sosok aku ya, kenal Vale itu dari kelas 10 dulu gitu kan. Ya. Aku nggak pernah lihat Vale itu kayak yang sekarang aku lihat gitu. Dulu mungkin ngeliatnya kayak ya udah sama-sama kayak siswa pada umumnya gitu ya. Pas sekarang dia bisa cerita kehidupannya dari yang nol sampai bisa jadi sekarang itu proses yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak aku itu bodoh di satu bidang, aku tuh nggak bisa ini, nggak bisa itu. Fokusnya pada kelebihan yang kalian mampu, jangan kekurangannya. Tadi juga Vale bilang kan, aku tahu kekurangan aku ini, aku nggak akan ambil. Aku fokus pada kelebihan yang aku punya, potensi yang aku miliki. Jadi fokuslah pada itu, gitu. Bukan sama kata-kata orang yang kalau kita bilang ngejulit lah, ngebully lah, atau yang kelemahan kita, gitu sih. Itu dia. Dan pertanyaan selanjutnya, ini kan sudah kuliah. Akhirnya Vale melanjutkan kuliah di mana dengan jurusan apa? Yes. Jadi awalnya tuh aku kayak ambisius banget buat masuk UI sebenarnya, Universitas Indonesia. Kayak siapa sih yang gak mau masuk situ? Yes. Karena dan aku bukan karena itu bergengsi doang, di UI aku ngeliat banyak prospek gitu, banyak masa depan yang cerah lah lewat UI. Cuman karena banyak ketidakpastian juga gitu, dan sampai sekarang juga pengumumannya belum diumumin aku keterima atau enggak. Dan di tengah jangka waktu pengumuman ini ternyata aku keterima di BINUS Alam Sutra yang di Tangerang. Itu lewat beasiswa. Jadi itu tuh kan sebenarnya pergumulan yang berat banget. Karena aku bahkan sampai join Ganesha Operation itu tempat les. Jadi kayak setahun selama kelas 12 ini tuh aku kayak benar-benar mental breakdown banget lah kasarnya. Karena dari sana sini tuh berat banget untuk masuk UI. Dan
sejak yang keterima di beasiswa BINUS itu aku runding sama papa mama dan plus minusnya sama kita dirundingin juga dan akhirnya diambil juga yang di BINUS. Yang jadi yang UI misalnya nanti keterima juga tetap BINUS. Dan salah satu ini mungkin alasan paling penting sih menurut aku bukan karena beasiswanya tapi karena di UI itu aku ngambilnya akuntansi. Sementara di BINUS itu aku tuh ngambilnya finance. Nah, kenapa aku jadinya ngambil finance? Karena kurang lebih selama 2 tahun ini ketertarikan aku sama akuntansi bukan memudar tapi aku lebih tertarik sama dunia pasar modal. Jadi dan puji Tuhannya lagi nanti ketika aku nanti di finance BINUS itu nanti tuh yang dipelajari bukan cuma finance. Jadi yang jadi 3 pokok utama tuh finance, accounting sama financial technology. Dan aku nanti lulus bukan sebagai sarjana ekonomi tapi sebagai sarjana akuntansi. Jadi akuntansinya tetap dapat full, finance dapat dan BINUS kan dari dulu terkenal sama IT-nya, financial teknologinya juga dapat. Jadi aku ngambil BINUS karena itu sih. Itu dengan pertimbangannya cukup matang sekali gitu ya. Jadi meskipun nanti dari UI-nya ada gitu ya, tidak akan merubah pendirian dari seorang Vale untuk tetap ada di sana. Ini banyak kan bisa digali lagi Kak Jo ya. Topik-topiknya bisa banyak sekali yang bisa kita gali. Nah, daripada kita dimarahin ya, udah habis sesi pertamanya tolong berhenti. Nah, kita akan break dulu nih Sobat ya. Kita akan balik lagi ke sesi kedua, kita masih akan berbincang-bincang dengan Vale seputar kehidupan Vale. Jadi pastikan kita tetap bersama-sama di sesi yang kedua ya. Tetap bersama kami di 92,5 Maestro FM House with the Sound.